Oke, sekarang kita tahu bahwa kita akan berurusan dengan data yang jumlahnya sangat besar. Di video-video yang sudah Anda tonton, Anda pasti sudah tahu bahwa untuk penyimpanan data bisa kita lakukan dengan bantuan distributed file system. Demikian juga untuk komputasinya akan dibantu dengan cloud computing. Yang tertinggal sekarang adalah model pemrograman apa yang tepat dilakukan untuk big data. Kita akan bahas itu di video ini. Model pemrograman secara definisi adalah sebuah mesin atau infrastruktur yang abstrak maupun yang sudah eksis. Hal ini dapat berarti kumpulan dari library atau modul atau fungsi yang membentuk sebuah model komputasi. Model pemrograman big data harus memungkinkan diprogramnya operasi-operasi dalam lingkungan sistem file terdistribusi. Artinya apa? Artinya dapat menuliskan program komputer yang dapat berjalan efisien di atas sistem file terdistribusi dan membuatnya mudah untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Untuk itu, mari kita deskripsikan kebutuhan-kebutuhan dari model pemrograman big data. Pertama, model pemrograman harus dapat mendukung operasi-operasi big data, seperti membagi volume big data, artinya mempartisi dan menempatkan data masuk dan data keluar ke memori komputer. Artinya juga, akses data harus dapat dilakukan dengan cepat. Juga harus dapat mendistribusikan node secara cepat. Artinya, dapat melakukan penjadwalan tugas-tugas secara paralel. Model ini juga harus reliable dalam proses computing dan mampu bertoleransi penuh terhadap kegagalan. Artinya, model ini harus dapat mereplikasi dan merecovery data pada saat dibutuhkan. Model ini juga harus dapat dengan mudah untuk dikembangkan, termasuk menambahkan resource baru dan mengembangkan data lebih banyak dan lebih cepat tanpa mengurangi performa. Yang terakhir, model pemrograman ini harus dapat beroperasi pada tipe data tertentu. Tidak semua tipe data perlu diakomodir oleh sebuah model pemrograman. Namun, paling tidak, model pemrograman ini harus optimal terhadap satu tipe data. Terdengar rumit dan membingungkan? Sebenarnya enggak juga kok. Bahkan sebenarnya tanpa kita sadar, kita pernah dan sering melakukannya pada kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat salah satu skenario kehidupan sehari-hari yang menerapkan model ini. Bayangkan saat weekend, Anda sedang di rumah atau sedang di kos, lagi santai-santai, kemudian tiba-tiba gebetan Anda telepon. Lalu dia bilang, "Aku akan datang ke rumahmu 1 jam lagi." Lalu Anda baru ingat, ternyata Anda sudah buat janji dengan gebetan Anda untuk makan siang bersama. Jadi, Anda cepat-cepat ke dapur dan setelah memeriksa bahan makanan di kulkas, akhirnya Anda memutuskan untuk membuat pasta bolognese. Anda perlu memanfaatkan kinerja paralel agar pasta tersebut selesai dibuat sebelum gebetan Anda datang. Maka Anda minta bantuan teman-teman kos Anda atau juga saudara-saudara Anda yang di rumah. Anda memberi instruksi pada mereka untuk memotong bahan-bahan yang ada. Tapi pada saat kritis itu, baru menyadari bahwa bahan makanan Anda sudah tercampur aduk antara bombay, paprika, dan tomat. Daripada memilah-milah dan mengelompok-kelompokkan bahan makanan terlebih dahulu, Anda memutuskan untuk memberikan pada masing-masing orang satu mangkok, satu tempat bahan yang sudah tercampur. Mereka butuh menggunakan kekuatan komputasi mereka untuk memotong-potong bahan. Mereka harus memastikan agar mereka tidak menyampur hasil potongannya. Setelah selesai,
Anda minta mereka untuk mengelompokkan masing-masing bahan makanan yang sudah dipotong, kemudian menimbangnya. Terakhir, Anda minta mereka mengumpulkan potongan yang sudah dikelompokkan ke dalam sebuah wadah bersama dengan potongan-potongan bahan dari teman-teman yang lain. Pada akhirnya, Anda mendapatkan 3 mangkok bahan lengkap dengan total berat masing-masing. Teman-teman Anda telah selesai membantu Anda dan Anda dapat mulai memasak pasta. Apa yang baru saja terjadi adalah salah satu contoh dari model pemrograman Big Data. Hanya saja yang memproses adalah manusia, bukan komputer. Skenario ini dimodelkan oleh sebuah model pemrograman Big Data yang dikenal dengan MapReduce. Pemrograman paralel yang tradisional membutuhkan keahlian pada konsep komputasi dan sistem. Misalnya mekanisme sinkronisasi seperti logs, semafor, dan monitors. Selain itu, pemrograman paralel yang tradisional sangat rawan error, sebab program dijalankan pada ratusan bahkan ribuan nodes. Sementara, problem yang terkait dengan proses paralel harus juga ditangani oleh pemrograman itu. MapReduce menyederhanakan kode yang berjalan paralel itu. Bahkan, hanya ada 2 hal yang perlu dilakukan oleh MapReduce, yaitu membuat dan memetakan, kemudian menyederhanakan. Map dan reduce adalah 2 konsep pada functional programming, di mana output yang dihasilkan fungsi bergantung pada inputnya. Layaknya fungsi matematika fx sama dengan y, nilai y sangat bergantung pada nilai x. Kita menyediakan fungsi atau operasi pada map, kemudian menyederhanakannya dengan reduce. Sehingga pada map, kita akan memberikan operasi pada seluruh elemen. Di reduce, kita akan menyimpulkan elemen-elemen dalam sebuah input. Word count adalah program Hello World versi MapReduce. Artinya adalah program yang sangat sederhana atau program pertama yang umumnya dipelajari saat mempelajari MapReduce. Word count membaca file-file teks dan menghitung jumlah kemunculan setiap kata pada setiap file. Luarannya adalah sebuah file yang berisikan daftar kata-kata beserta jumlahnya. Mari kita periksa satu persatu proses dari word count. Untuk penyederhanaan, kita asumsikan ada satu file besar sebagai input. Sebelum word count dijalankan, file input disimpan dalam DFS. DFS mempartisi file dalam beberapa node di sebuah cluster. Dalam contoh ini, dibuatlah 4 partisi, A, B, C, dan D. Langkah pertama dari MapReduce adalah menjalankan operasi map pada setiap node. Map dipanggil setiap kali partisi input dibaca dari DFS. Mari kita lihat apa yang terjadi pada pemetaan pertama di partisi A. Map membuat sebuah key value untuk setiap kata dalam partisi dengan kata itu sebagai key dan 1 sebagai value. Sebagai contoh, kata my dibaca sebanyak 2 kali, maka dibuatlah 2 key value my 1. Hal yang sama terjadi pada partisi-partisi yang lain. Langkah kedua adalah sort dan shuffle. Semua key value yang dihasilkan dari map diurutkan berdasarkan key dan key value dengan kata yang sama dipindahkan pada node yang sama. Pada gambar ini disederhanakan bahwa setiap node hanya berisikan 1 kata yang sama. Namun, untuk efisiensi sebenarnya, sebuah node dapat berisikan sejumlah kata
bergantung banyaknya key value yang ada. Sebagai penyederhanaan, kita hanya akan melakukan step 2 pada node A dan B saja. Selanjutnya, operasi reduce dijalankan pada node-node untuk menjumlah value dari setiap key value yang memiliki key yang sama. Sebagai contoh, apple 1 dengan apple 1 menjadi apple 2. Hasil dari reduce adalah key pair tunggal untuk setiap kata yang dibaca di file input. Jika kita lihat pada contoh word count, terdapat 3 langkah besar, yaitu map, short and shuffle, dan reduce. Meskipun word count adalah contoh yang sangat sederhana, namun ia mewakili sejumlah besar aplikasi yang menggunakan 3 langkah ini. Sebagai contoh, algoritma word count dapat diganti untuk memberikan indeks pada URL berdasarkan kata-kata setelah melakukan web crawling. Ini artinya, daripada memberikan nilai 1 sebagai value, kita memberikan URL sebagai value pada key value. Sehingga luaran yang diberikan adalah kumpulan URL berdasarkan kata tertentu. Believe it or not, ini adalah cara yang digunakan oleh Google Search. Pada ketiga langkah tersebut, terlihat jelas paralelisasi. Paralelisasi ini terjadi pada input ketika langkah map. Untuk memperoleh tipe data paralelisasi ini, kita harus memutuskan granulasi data. Pada kasus ini adalah sebuah baris. Kita juga melihat paralel pada grup data di sort and shuffle, yaitu terjadi pada intermediate product, yaitu pasangan key value. Yang terakhir, saat langkah reduce, paralelisasi dilakukan saat membuat file URL. Setelah penjelasan di atas, Anda sudah dapat mengira-ngira tugas apa yang baik dilakukan oleh MapReduce. Ya, benar. Tugas yang baik dijalankan oleh MapReduce adalah yang bersifat independent batch, seperti contoh kita tadi. Ada beberapa jenis tugas yang Anda tidak ingin melakukan dengan MapReduce. Jika data Anda sering berubah, MapReduce akan menjadi lambat, sebab dia membaca semua input set data setiap dijalankan. Komputasi yang memiliki ketergantungan tidak dapat dilakukan dengan MapReduce. Dan yang ketiga, MapReduce tidak mengembalikan hasil hingga semua proses selesai. Artinya, ia tidak cocok untuk aplikasi interaktif yang hasilnya harus diberikan pada pengguna dengan cepat.